Selamat datang di konten yang ditunggu oleh umat-umat yang nikahnya di KUA, yaitu konten pro kontra. Kali ini kita akan membahas apakah benar mengundang mantan itu biasa-biasa saja dilakukan dalam pernikahan. Menurut saya tidak biasa. Buang-buang teks. Karena pasti mereka nggak datang. Buang-buang teks. Buat apa? Melihat mereka, apakah untuk ajang balas dendam, untuk melihat, oh saya menikah dengan yang lebih cantik loh, atau saya menikah dengan yang lebih mapan loh daripada kamu. Mengundang mantan ke pernikahan itu artinya Anda sudah let it go ke mereka. Jadi udah karena udah nggak ada perasaan lagi, karena anggap itu hal udah biasa. Iya, kakak diundang gitu. Karena Itu bukan validasi. Kita bisa dilakukan tanpa harus ngundang. Baik lagi apa? Buang-buang teks. kalau lu nggak ngundang mantan lu, artinya lu masih punya sesuatu. Gitu. Toh kalau lu ngundang mantan lu, artinya pasangan lu atau istri lu tuh udah menyetujui karena udah tahu nih gue yang menang. Bukan lu. Itu masalah gue yang menang. Biasanya juga nggak datang. Buang-buang teks. Biasanya juga nggak datang. Ya, Apalagi jika masih itu kan sudut pandang kita. Kalau udah menang udah selesai. Siapa tahu dari dia belum selesai. Lu mau kondangan lu nggak jadi gara-gara renangnya diumpetin sama dia. Dia Bawa kambing ke kondangan. Resiko yang harus ditanggung. mantan lu ormas. Kalau misalnya lu nggak ngundang, mantan lu pasti pikir kayak, kok gua nggak diundangnya, kenapa ya? Pikir gue banget kalau dia nggak tahu. Ya maksudnya karena udah biasa, udah hal-hal kan udah lama. Ke Kebarat-baratan. Nggak bener lah. Kalau udah kenapa gue salah? Ya pikir. Jadi ketika lu pacar lu banyak, lu harus memutus silaturahmi ke orang-orang itu. Justru bener. Iya. Antum. Itu namanya filter. Nah ini ya. Salah siapa? Semua dipacarin. Kalau banyak kan bisa dipilih sebenarnya. Ya itu pilihan terbaik. Potensi ya udah yang ini aja biar langsung nikah. Biar mantannya dikit. Lagian sebeken apa sih banyak undang-undang? Enggak, mantan lu bukan parade. Mantan lu cuma 1, 2 orang, 3 orang pasti. Nah mantan juga potensi. Dan yang balas dendam nih. Yang ngasih amplop. kata Syanga itu mantan lu doang kok itu nih. Nggak balmot kita. Ya. Balik modal. Ya, mantan ya supaya kita nggak memutus silaturahmi segala macem, dan juga nggak ngebuat mantannya itu overthinking atau segala macem. Ya udah gini karena deh. mereka udah nganggep gue biasa aja sama, kok gue nggak diundang ya? Ya udah gini. Dan jadi masih ada perasaan sama gue. Nah, Apa hubungannya nggak diundang sama masih ada perasaan? misalnya lu nggak ngundang dia, Heeh. nanti suatu saat ketemu, seberapa awkwardnya itu. Kecuali lu udah diundang, gue udah ngasih tahu nih, gue tuh nggak malu nggak awkward nih. Ketika ketemu ya udah biasanya tos-tosan ya. Hal aja. Justru itu namanya so asik. Itu harus diungkapin, gak harus divalidasin. Udah selesai tuh kayak ya udah follow-followan lagi. Cukup. Gak perlu ada validasi. Nggak, lu kalau Bro. followan lagi. Follow-followan cukup. Ketika lu nikah, terus lu nggak ngundang dia tapi lu bikin story lagi nikah. Ya udah, Itu malah bikin dia overthinking kok. ya udah deh. Titik aja. Lebih parah. Gini, Hah? kita kan manusia beragama ya. Ketika lu tidak mengundang mantan lu, takutnya dia mendoakan yang jelek-jelek, takutnya. Hah. Itu kan menambahkan resiko ke pernikahan lu. Nah, gak belajar agama, Kan nggak bisa agama, kenapa tuh? doa jelek gak dikabulkan. Ya, Baik lagi. tapi lu berbuat jelek ke dia. Kan jadi Apa? terzolimi karena nggak diundang. Nah, itu bisa masuk ke doanya. Gak diundang bukan berarti terzolimi. Ya Bro. itu pikiran lu. Pikiran dia beda. Diundang. Pikirannya harus diperbaiki. Bayangin kalau dia lagi kurang makan, terus lu nggak ngundang dia, nggak makan dia. Mas Mono Senin Kamis gratis. Kalau puasa. Kalau nanti kalian nikah tuh, kalian bakal ngundang mantan nggak ke pernikahan kalian? Apakah Pexel lebih baik buat keluarga atau buat beliau? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe juga. Bye. Bye.